Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suyadi, Magister Manajemen, dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan sehat dan semangat. Saya, Eka Novianto, akan bertugas sebagai moderator pada sesi presentasi hari ini. Tema yang akan kita bahas sangat menarik dan relevan, yaitu pasar bebas globalisasi. Tanpa panjang lebar, marilah kita mulai sesi ini dengan mendengarkan pemaparan dari teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dikta Tavia. Saya akan menjelaskan tentang pasar bebas. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana kegiatan perdagangan barang dan jasa dilakukan tanpa intervensi pemerintah dalam bentuk tarif, kuota, subsidi, atau regulasi lainnya yang membatasi perdagangan antar negara. Fungsi pasar bebas. Pasar bebas memberikan informasi yang akurat tentang harga dan permintaan, mendorong penguasaan, pengembangan usaha, serta menguasai keahlian modern, merangsang efisiensi penggunaan barang dan faktor produksi, dan memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Tujuan pasar bebas. Pasar bebas membuka peluang ekonomi dengan memperluas pasar dan mempermudah ekspor tanpa beban pajak, sehingga meningkatkan perekonomian negara. Terbukanya pasar mendorong peningkatan produksi, menarik investor asing, dan membuka lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran. Selain itu, pasar bebas memudahkan masuknya teknologi maju dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Permintaan juga terbantu dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui impor barang dengan harga lebih murah. Perkenalkan, nama saya Sisulandari. Di sini saya akan menjelaskan manfaat pasar bebas. Globalisasi memberikan manfaat berupa harga pokok yang lebih murah dan beragam, transfer teknologi dari negara maju, peningkatan lapangan kerja di sektor ekspor, masuknya investasi asing, serta mendorong informasi ekonomi dan kebijakan agar lebih kompetitif di pasar global. Dan ada juga peran pemerintah. Yang pertama, menyusun kebijakan dan regulasi. Yang kedua, melindungi industri lokal. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, mendorong peningkatan daya saing. Dan yang kelima, melindungi konsumen dan lingkungan. Ada juga dampak pemerintah. Ada dampak positif. Perdagangan bebas memudahkan akses produk luar negeri, memperkuat hubungan internasional dan meningkatkan ekspor serta reputasi negara. Dan ada juga dampak negatif. Tanpa kebijakan yang tepat, pasar bebas dapat menyebabkan ketergantungan pada pasar global, menekan industri kecil, serta menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pasar bebas globalisasi. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Yang ketiga, mencari keuntungan lebih besar. Yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Dan yang kelima, persaingan dalam dunia usaha dan perdagangan. Baiklah, itu tadi materi-materi dari teman-teman saya. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari pasar bebas globalisasi. Pasar bebas merupakan bagian penting dari globalisasi yang membuka akses perdagangan antar negara tanpa hambatan. Sistem ini mendorong efisiensi produksi, investasi asing, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangannya seperti ketimpangan ekonomi, persaingan tidak adil, dan kerusakan lingkungan juga muncul. Dalam ini, peran pemerintah sangat penting untuk mengatur dan menyeimbangkan
dampak pasar bebas agar manfaatnya optimal dan risikonya dapat diminimalkan. Dengan kebijakan yang tepat, pasar bebas dapat mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.